Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anak. Bahwa dengan ini, klien kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik klien kami dengan cara menuduhkan suatu hal dalam bentuk gambar, tulisan, dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kedekatan tak biasa Sarwenda dengan Bertrand Peto jadi perbincangan publik. Sarwenda pun berang dituduh memiliki hubungan spesial dengan anak angkatnya tersebut. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwut, tegas membantah pemberitaan miring yang selama ini tersebar di media sosial. Chris menyebut ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggiring opini miring mengenai hubungan Sarwenda dengan anaknya tersebut. Dikatakan Chris bahwa Sarwenda selama ini hanya berusaha untuk menjadi sosok ibu yang baik serta istri yang baik. Sedangkan pemberitaan miring tersebut juga sudah membuat sakit hati istri Ruben Onsu. Sementara Sarwenda selama ini memilih untuk diam dan bersabar terkait pemberitaan tersebut. Sarwenda justru memilih fokus untuk menjaga anak-anaknya. Pada kesempatan itu, Sarwenda pun mengaku ingin bersikap adil pada ketiga anaknya. Terlebih lagi, Bertrand Peto merupakan anak yang diangkat Ruben Onsu dan kini diklaim sebagai putra sulung mereka. Tak dipungkiri, fitnah yang dilayangkan padanya dan Bertrand Peto membuatnya sedih. Sehingga Sarwenda pun memilih menyerahkan permasalahan tersebut ke kuasa hukumnya. Ibu tiga anak itu juga berharap tindakan tegasnya bisa diberitakan secara baik. Tidak patutlah kita dengar sebenarnya, tapi terus dilakukan. Nah, orang-orang yang framing ini akan kami laporkan, dan yang melakukan komentar-komentar ini kalau tidak melakukan permintaan maaf dengan berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Ya, jadi kami tidak mengancam, tapi kami mengambil hak hukum kami untuk melakukan pelaporan nantinya apabila tidak ada itikat baik terkait pemaafan. Dan pemaafan seperti apa? Meminta maaf di depan media juga. Ya, jadi tidak bisa hanya meminta maaf DM klien kami gitu ya, karena dia mengomentari yang tidak benar dan tidak pas di depan umum banyak orang. Jadi dia juga harus meminta maaf dari banyak orang. Ya. Nah, bagaimana situasi itu saya serahkan sekarang apa faktanya kepada Sarwenda. Selamat siang semuanya. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget, dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga. Karena pastinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar. Ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen-komen atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi
untuk anak-anaknya. Dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu di-framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya dan terima kasih semuanya. Semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan, gak ada yang dikat-kat, gak ada yang di pojok-pojokkan, supaya semuanya baik-baik. Terima kasih. Jadi jelas bahwa dari klien kami masih membuka pintu maaf dan mohon bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang secara sengaja memframing klien kami yang kami lagi perhatikan dulu, nanti begitu memang butuh bukti kami langsung akan laporkan. Ya, tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media karena implikasi dari jejak media sosial ini tidak bisa dihilangkan, hanya kita jaga. Jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil selalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan ke Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Bang, akun yang disebutkan tadi semua akun asli sudah dilacak atau ada, kan kita tahu banyak banget akun-akun fake yang bisa dibikin orang. Jadi kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli, ya. Tapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan. Nanti mungkin pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli, gitu ya. Tapi sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Dia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tetapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini, ya. Tapi mohon dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja, ya. Tidak perlu sampai harus ada yang diperkarakan terkait masalah ini. Cici yang kemarin viral itu kan tentang akun yang kita sudah sama-sama baca tentang hubungan Cici dengan Betran ya, yang sudah banyak di sosial media. Seperti apa sih kedekatan Cici dengan Ojol sendiri sih? Kalau kita kaitkan lagi kan sekarang lagi rame juga masalah Cici, kemarin lagi rame, terus ditambah lagi masalah Betran. Seperti apa sih komentarnya? Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya anak-anak saya punya psikolog anakku, jadi menurut saya kenapa gara-gara kalian saya harus anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali-kali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Jadi Sejak kapan sih pakai psikolog anak? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Ya, memframing itu artinya mengambil, memotong situasi posisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, ya, lalu membuat opini publik, menggiring opini publik, itu memframing. Ya, padahal sebagai ibu, Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik. Jadi beliau dengan keikhlasannya, lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun, klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia
dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan ya apa adanya seperti ini ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Jadi nanti yang pikir anak-anak ini siapa setelah 2 tahun ini ada sekolah? Baik, naik, drop lagi, baik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? Kalau boleh tahu berapa yang menjalani sekolah Ya, anak lah semuanya lah ya. Semuanya. ikut konsultasi ke psikolog mungkin. Ya mendampingi lah, kalau klien kami mendampingi ya, mendampingi anak-anak. Bang, ada ini nggak bang? Ada upaya untuk ini nggak bang? Mungkin diupayakan untuk cyber crime sendiri untuk melacak gitu, ID itu udah dipertemukan dengan apa itu sendiri gitu. Kita lihat nanti setelah somasi terbuka ini apa yang dilakukan oleh akun-akun ini gitu ya. Kalau mereka men-stop ya, take down ataupun menghapus atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak merupakan sebuah fitnah, ya kami juga akan memaafkan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya nanti kita uji di kepolisian.